Kurva pertumbuhan mikroba dapat dipisahkan menjadi 4 fase utama, yakni yang pertama adalah fase lag atau fase lamban, yang kedua adalah fase pertumbuhan eksponensial atau fase pertumbuhan cepat, yang ketiga adalah fase stasioner atau fase statis, dan yang terakhir adalah fase decline atau penurunan populasi. Fase-fase tersebut mencerminkan keadaan mikroba dalam kultur pada waktu tertentu. Di antara setiap fase terdapat suatu periode peralihan di mana waktu dapat berlalu sebelum semua sel memasuki fase yang baru. Faktor intrinsik merupakan sifat-sifat fisik dan kimia pada suatu produk yang berpengaruh pada pertumbuhan mikroba. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pH, aktivitas air, potensi oksidasi, reduksi, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, dan struktur biologi. Faktor ekstrinsik merupakan faktor yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari penanganan dan penyimpanan bahan pangan. Faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam pangan diantaranya adalah kelembaban relatif, suhu, dan gas atmosfer. Pengelompokan mikroba berdasarkan nutrisi. Yang pertama adalah pengelompokan mikroba berdasarkan sumber karbon. Berdasarkan atas kebutuhan karbon, mikroba dibedakan menjadi autotrof dan heterotrof. Mikroba autotrof adalah mikroba yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk anorganik, misalnya karbon dioksida dan senyawa karbonat. Mikroba heterotrof adalah mikroba yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik. Mikroba heterotrof dibedakan lagi menjadi saprofit dan parasit. Saprofit adalah mikroba yang dapat menggunakan bahan organik yang berasal dari sisa-sisa organisme yang hidup atau sisa organisme yang telah mati. Parasit adalah mikroba yang dapat hidup di dalam organisme hidup lain dan menggunakan bahan dari inang, hospesnya. Pengelompokan medium pada mikroba ada 3, yaitu medium alam, medium semisintetik, dan medium sintetik. Saat ini mikroba banyak dimanfaatkan untuk mengelola lingkungan karena dapat memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Selain itu, karena mikroba mampu merespon perubahan fisik atau kimia dalam suatu lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator alami terhadap perubahan lingkungan akibat dari pencemaran air. Mikroba dapat digunakan untuk produksi bahan aktif seperti antibiotik, enzim, antiparasit, dan antioksidan. Pigmen dari mikroba juga dapat dimanfaatkan untuk obat dan makanan. Pemanfaatan mikroba digunakan untuk bahan pembuatan vaksin dan protein manusia. Peranan mikroba di bidang lingkungan yakni sebagai biodegradasi bahan pencemar. Di antaranya adalah peran mikroba sebagai pembersih air, mengurai sampah, mengurai minyak di laut, mengurai deterjen, mengurai plastik, mengurai logam berat, dan yang terakhir adalah peran mikroba dalam menguraikan pestisida dan herbisida.